itu fenomena badai matahari? Hai, jumpa lagi di channel yang pasti seru dan selalu dinanti. Mana lagi kalau bukan di meja kita. Welcome back to my channel guys. Kali ini kita akan membahas tentang solar storm. Apa sih itu? Jadi, kalau menurut artinya dalam bahasa Indonesia, solar storm adalah badai matahari. Wah, apa iya di matahari bisa terjadi badai ya guys? Yuk kita simak. Kalian sudah tidak asing kan dengan matahari sebagai pusat tata surya dan berbagai kehidupan di dunia. Namun, apakah kamu tahu tentang fenomena badai matahari atau yang biasa disebut solar storm? Nah, kali ini kita akan belajar lebih tahu lagi ya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel kami dapat terus berkembang. Oke? So, apa itu badai matahari? Lalu, apakah itu berbahaya bagi kehidupan di bumi? Mari kita cari tahu. Matahari adalah sumber dari semua energi yang kita kenal di bumi. Jika kita merunut semua sumber energi yang kita kenal dan kita gunakan sehari-hari, semuanya akan bermuara pada matahari. Matahari sendiri menghasilkan energi lewat reaksi nuklir yang terjadi di pusatnya. Namun, meski matahari memegang peran penting sebagai sumber energi yang kita butuhkan, matahari juga menyimpan potensi yang bisa memberikan ancaman bagi manusia dan ekosistem bumi. Ancaman yang dimaksud adalah peristiwa yang dikenal dengan nama badai matahari. Apa itu badai matahari? Badai matahari atau badai geomagnetik merupakan sebuah aktivitas yang terjadi pada matahari kita. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, badai matahari adalah gangguan sementara pada lapisan magnetosfer atau lapisan medan magnet bumi. Gangguan ini akibat dari interaksi antara angin matahari dengan medan magnet bumi. Jadi, sebagai bola plasma raksasa, matahari memang secara aktif melontarkan solar flare ke segala arah di tata surya. Solar flare sendiri merupakan ledakan raksasa pada permukaan matahari. Solar flare ini terbentuk karena terbukanya salah satu kumparan medan magnet pada permukaan matahari. Partikel berenergi tinggi yang dilepaskan oleh peristiwa solar flare jika mengarah ke bumi akan mencapai bumi dalam waktu 1-2 hari. Sedangkan radiasi elektromagnetik energi tingginya akan mencapai bumi dalam waktu hanya sekitar 8 menit. Apakah ledakan itu bisa mencapai bumi? Tahukah teman-teman, solar flare yang dilontarkan oleh matahari memiliki suhu yang sangat panas loh, bahkan mencapai jutaan derajat Celcius. Solar flare biasanya terjadi saat matahari berada pada fase aktif yang biasanya disebut sebagai solar maksimum. Namun begitu, saat ini matahari sedang berada dalam fase solar minimum. Artinya, matahari tidak melontarkan banyak solar flare dan juga tidak mengarah ke bumi. Meskipun begitu, badai matahari tetap bisa memberikan efek pada bumi, tergantung seberapa kuat ledakannya.
Kekuatan dan efek badai matahari. Badai matahari berpotensi mengganggu Global Positioning System atau GPS. GPS bekerja dengan mentransmisikan gelombang radio dari satelit ke penerima di bumi, pesawat udara, dan satelit lain. Sinyal radio ini digunakan untuk menghitung posisi dengan sangat akurat. Namun, karena badai matahari, kinerja GPS berpotensi menjadi tidak akurat karena terkena imbas badai tersebut yang mengakibatkan gangguan jaringan satelit dan kelistrikan. Nah, kekuatan badai matahari dibagi menjadi 5 berdasarkan kekuatan dan efeknya. Badai C5 merupakan badai yang kekuatannya paling ekstrim. Kalau badai ini terjadi, bumi bisa mengalami banyak kerusakan, misalnya kerusakan jaringan listrik dan gangguan pada sistem satelit selama beberapa hari. Badai C4 merupakan badai yang kekuatannya hebat. Bumi akan mengalami gangguan pada sistem satelit selama beberapa jam. Navigasi pada radio juga terganggu. Badai C3 adalah badai yang kekuatannya cukup kuat. Biasanya satelit pada orbit rendah bisa sedikit bergeser. Badai C2 adalah badai yang kekuatannya sedang. Saat badai ini terjadi, jaringan listrik di negara-negara yang berbeda di lintang tinggi akan terganggu. Sedangkan badai C1 merupakan badai yang kekuatannya kecil. Badai ini berefek pada gangguan yang lemah pada jaringan listrik. Badai matahari juga bisa berbahaya bagi makhluk hidup seperti biologi. Bahaya ini terutama bagi para astronot yang kebetulan sedang berada di luar angkasa saat badai matahari terjadi. Bagi kita yang berada di permukaan bumi, kita relatif aman terlindung oleh medan magnetik bumi. Karena badai matahari mengganggu medan magnetik bumi, maka binatang-binatang yang peka terhadap medan magnetik akan secara langsung terimbas. Misalnya burung-burung, lumba-lumba, dan paus yang menggunakan medan magnetik bumi untuk menentukan arah. Untuk sesaat ketika badai matahari terjadi, mereka akan kehilangan arah. Badai matahari terakhir kali terjadi pada 15 Maret 2019. Lalu, bagaimana dengan badai matahari yang terjadi pada Jumat 15 Maret 2019 itu? Menurut BMKG, badai matahari yang terjadi pada hari itu termasuk badai matahari minor. Jadi, efek dari badai matahari hari itu memang tidak besar, seperti yang mungkin kita khawatirkan ya teman-teman. Badai matahari ini hanya memunculkan sedikit gangguan pada sistem satelit dan jaringan listrik di negara-negara lintang tinggi. Sedangkan di negara yang berada di garis ekuador seperti Indonesia tidak akan mengalami efek yang besar. Karena itulah, teman-teman tidak perlu khawatir, karena badai matahari ini tidak berbahaya bagi kehidupan di bumi. Demikian penjelasan kali ini ya teman-teman. Jangan lupa selalu bunyikan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru kami. Semoga video ini dapat memberi tambahan pengetahuan dan juga menghibur kalian di rumah. Save healthy ya guys. See you.